Baik, pada hari ini dari rangkaian Minggu Sembahyang Rumah Tangga, bagian saya ini membahas tentang kunci kesehatan mental, keluarga bertumbuh subur. Nah, ini ada dia punya judul juga di sini, memilih kedamaian. Ya, ini sudah ke-6. Siapa yang merasa tidak damai pada saat ini? Mungkin ini cocok buat Anda, buat kita semua. Sering kalau sebelum membawakan firman Tuhan di gereja, saya selalu tanya siapa yang berbahagia. Kenapa? Karena hanya orang yang berbahagia yang bisa masuk firman Tuhan itu. Kalau orang tidak berbahagia susah, ya kan? Dia sudah memblokade pikirannya. Nah, nanti kita akan lihat, kita pelajari kenapa kita harus memilih kedamaian dan dari mana kedamaian ini berasal. Ini pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi sebelum dia naik ke surga di dalam Yohanes 14 ayat 7 itu mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini pesan Yesus ya. Pesan Yesus ini kalau kita lihat di sini, dia bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini sebelum dia naik ke surga. Dia sampaikan kepada murid-muridnya dan juga ada orang-orang di situ. Dia pesan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena gelisah dan gentar ini selalu yang dialami oleh umat manusia, ya, termasuk kita yang di sini. Siapa yang tidak pernah khawatir, siapa yang tidak pernah gentar, siapa yang tidak pernah gelisah ketika ada masalah. Ya, kita semua sama. Makanya pesan Yesus nih, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagaimana caranya, nanti dia kasih tahu, ya. Dan bukti-buktinya kenapa Yesus bisa pesan seperti itu. Mengeksplorasi damai. Mengeksplorasi damai ini kita akan melihat ya, di dunia yang begitu sibuk ini, saat-saat hening sangat penting. Ketika kita dirundung gelisah atau gentar atau kekhawatiran, ya, saat-saat hening ini sangat penting. Kita perlu memperlambat atau menjeda ya waktu atau pikiran kita sejenak, ya, agar kita punya waktu untuk merenungkan hidup. Merenungkan hidup bukan merenungkan nasib, tapi merenungkan hidup seperti pesan yang di awal tadi, yang Tuhan bilang, jangan gelisah dan gentar. Kenapa? Karena dia akan memberikan damai sejahtera buat kita. Bukan akan, tapi dia sudah berikan damai sejahtera. Makanya kita tidak harus gelisah dan gentar ya. Nah, ketika kita merasa itu, namanya manusia ya, kita merasa itu, maka kita disarankan untuk menjeda waktu sebentar. Jangan terlalu berat atau tertekan memikirkan masalah yang kita hadapi. Kalau kita terlalu larut, maka kita pasti tertekan. Ketika kita tertekan, kita akan masuk ke dalam satu titik di mana kita nanti meragukan Tuhan, ya. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera buat kita. Nah, ketika kita tertekan, kita tidak menjeda waktu, kita terhanyut dalam tekanan kita, masalah kita tidak duduk diam, hening, dan merenungkan bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongan. Nah, ini nanti dipakai oleh si jahat untuk menyerumuskan kita masuk, dan dia tarik kita untuk masuk ke dalam yang lebih masalah yang lebih dalam lagi. Dan seakan-akan tidak ada yang bisa menolong kita termasuk Tuhan sendiri. Ya. Terus tubuh dan pikiran kita yang terlalu terstimulasi perlu juga istirahat agar disegarkan kembali. Sini katakan seperti itu. Ini adalah baik bagi kita untuk bernafas dalam-dalam secara perlahan-lahan, akan membantu menenangkan tubuh kita. Saya pernah ikuti satu sesi di mana menenangkan pikiran, juga hati, itu tarik nafas selama 4 detik, ditahan 7 detik, terus dibuang 8 detik. Jadi kita tarik nafas selama 4 detik,
Kita tahan selama 7 detik, setelah itu kita buang 8 detik. Lakukan itu mungkin sekitar 3 sampai 5 kali. Sehingga kita punya tubuh ini tersimulasi rileks kembali. Kalau dia rileks, oksigen ini akan terkirim dengan sempurna. Semua sel-sel ini menjadi positif lagi, sehingga pikiran kita mulai kembali disegarkan. Tentunya kita perlu Roh Kudus ya untuk mengembalikan pikiran kita dari kekalutan. Seperti itu. Ini adalah teknis ya, teknis bagaimana mengeksplorasi damai itu yang bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Ini yang pertama. Nah, berikutnya kita dapat membayangkan bahwa kita sedang menghirup kedamaian Tuhan. Jadi sini sarannya kita bisa lakukan ini ketika kita hening, kita jeda waktu pikiran kita, karena kita sudah tahu Tuhan di dalam kita, jadi kita berbicara seperti sahabat. Terus kita tarik nafas dalam-dalam, baik. Habis itu di sini disarankan kita berpikiran bahwa kita menghirup kedamaian Tuhan. Nah, menghirup kedamaian Tuhan ini dan menghembuskannya semua hal yang mengganggu kedamaian kita. Saya akan menghirup kedamaian Tuhan dan saya buang jauh-jauh saya punya masalah. Saya hirup kedamaian Tuhan, saya buang jauh-jauh masalah saya. Dan seperti itu, diafirmasi. Sehingga kita tidak bisa stres. Saat-saat damai dalam keluarga, baik untuk anak-anak kita. Jadi kita bisa lakukan bersama keluarga. Dan itu juga baik buat anak-anak kita. Mereka membutuhkan waktu dalam kesibukan mereka untuk berhenti sejenak juga. Ya, merefleksi dan istirahat untuk anak-anak. Bukan agar mereka dapat tidur siang, tetapi agar mereka dapat belajar bagaimana menenangkan diri setiap kali mereka merasa stres atau ketakutan. Mungkin suatu saat kita bisa adakan ini mulai dari sekarang di keluarga kita masing-masing, anak dan orang tua ya, kita berkumpul, kita lakukan itu. Jadi kita hening, kita tarik nafas seperti yang tadi, terus kita mengundang Roh Kudus untuk hadir, dan kita akan mengenal bagaimana kepekaan kita dengan Roh Kudus itu bagaimana sih, seperti itu, ya kan? Ini sangat penting banget, sangat penting sekali ya. Jadi dunia ini semakin tidak baik, bukan baik-baik, tapi tidak baik. Maka kita harus lebih baik dari dunia ini. Saat kita merasakan kedamaian yang mendalam dengan Tuhan, itu membantu kita untuk menghadapi tantangan kita dengan suatu kepastian bahwa Dia mengendalikan situasi. Ya, jadi teknisnya tadi ketika kita jeda, kita tarik nafas, kita undang Roh Kudus Tuhan untuk menguasai kita, terus kita percaya bahwa ketika kita merasakan kedamaian dari Tuhan itu, kita percaya bahwa Tuhan sudah membantu kita dan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Ya. Sementara ini kan ketika kita bekerja, kita beraktivitas dan segala macam, kita tidak sadar bahwa kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Buktinya kita khawatir. Kalau kita khawatir berarti pikiran kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Seperti itu, ya. Ketika kita mengalami damai sejahteranya, ini dikatakan kita cenderung tidak mengatakan dan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Ini ciri-ciri ketika kita sudah mendapatkan kedamaian dari Tuhan itu, damai sejahteranya, dan kita tidak khawatir lagi, kita tidak tertekan lagi, kita merasa hidup sudah diambil alih oleh Tuhan, kita merasakan kepekaan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita, itu ditandakan dengan kita mungkin tidak menyakiti orang lain lagi, melalui perkataan, melalui tindakan, dan lain-lain. Itu contoh. Jadi kalau kita masih menyakiti orang lain, mohon maaf, kita belum damai sejahtera. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Atau menimbulkan pertengkaran. Kalau kita adalah orang yang menimbulkan pertengkaran, berarti ya kita belum damai sejahtera. Kita masih menguasai diri kita sendiri. Atau kita cenderung menjadi lebih baik serta bijaksana. Ya, kalau kita damai sejahteranya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka
ya kita cenderung lebih baik, kita pasti bijaksana, seperti itu. Nah, ini harus diimani. Damai dalam badai ini di dalam Matius 8 diceritakan ya di situ. Yesus ingin meninggalkan hadiah yang sangat istimewa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Hadiah itu akan menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang dimanapun mereka berada. Itu adalah hadiah dari hati yang damai. Segera setelah Yesus lahir, para malaikat datang untuk memberitahu bahwa para gembala bahwa Tuhan mengirimkan pesan perdamaian ke seluruh dunia melalui bayi Yesus atau bayi yang kecil ini. Ya, jadi misi Tuhan itu luar biasa. Ya, misi Tuhan itu menyelamatkan, juga dia memberikan kedamaian. Seperti itu. Jadi jangan sia-siakan. Kita adalah salah satu dari misi Tuhan. Ketika Yesus mulai berkhotbah, dia melihat betapa khawatir dan gelisahnya orang-orang banyak itu. Mereka khawatir tentang makanan mereka, ya. Mereka khawatir tentang pakaian, mereka khawatir tentang uang, pekerjaan, terus mereka khawatir tentang pemungut cukai, ya, pajak, dan juga tentara Romawi pada saat itu. Kalau di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita masuk di dalam mereka yang khawatir tentang makanan, ya, pakaian, juga uang. Siapa yang tidak khawatir tidak punya uang? Tidak ada yang katakan kan? Ya, jadi ketika kita tidak punya uang, kita khawatir banget. Ya, saya juga seperti itu, gitu ya. Nah, pelajaran ini luar biasa. Ini mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir apapun yang terjadi. Memang susah, tapi tidak susah-susah amat kalau kita percaya, benar-benar percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Artinya berkat Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Saya dapat juga kalimat dari seorang teman waktu saya ke Salatiga. Tuhan itu seperti kekasih kita, jadi kekasih pacar, kekasih atau istri gitu ya, atau suami gitu. Dia bilang, Bu, Ibu ini kok nggak pernah minta sama Bapak? Bapaknya ini kan kaya banget gitu yang punya koperasi. Kok nggak pernah minta? Masih minta uang belanja atau gimana, untuk apa, untuk keluarga dan segala macam. Ibunya bilang, saya nggak pernah minta dan juga Bapak nggak pernah kasih ke saya. Loh, kenapa begitu? Jadi nanti kalau untuk belanja makan dan segala macam gimana untuk kebutuhan rumah tangganya? Ya saya tinggal ngambil aja gitu. Loh, kok bisa? Iya, karena milik suami saya adalah milik saya juga. Gitu. Nah, sama seperti Tuhan ke kita. Kita sebenarnya nggak perlu minta lagi sebenarnya ya, karena sudah dikasih gitu loh. Kita nggak pernah Tuhan kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Tuhan sebenarnya Tuhan sudah kasih, sudah disiapkan. Kita tinggal ngambil gitu kan. Kita tinggal ngambil waktunya kapan. Gitu. Nah, kita perlu kepekaan. Seperti itu ya. Kita perlu kedamaian dulu. Kita perlu kedamaian, habis itu kita perlu Roh Kudus Tuhan menguasai kita sehingga berkat. Jadi pernah saya dengar juga orang yang berdoa malam ini juga dikabulkan. Luar biasa ya, seperti itu. Bahkan orang yang berdoa dia baru mau bilang saya ini, tapi sudah dikasih Tuhan, belum dia sampaikan. Ya, seperti itu. Tapi tidak jarang juga orang yang berdoa, minta, tapi belum dikasih-kasih, kan seperti itu. Kenapa? Kan dia mengharapkan banget gitu. Nah, Tuhan ingin kita damai sejahtera, jangan khawatir, jangan gentar, percaya saja. Percaya sama saya, kata Tuhan. Saya sudah kasih kamu tinggal ngambil. Kapan kamu ngambil? Terserah kamu ngambilnya kapan, gitu. Seperti itu. Nah, dengan semua kekhawatiran, ya, dengan semua kekhawatiran yang memenuhi pikiran mereka, maka sulit bagi mereka untuk diam, tenang, dan merasakan kedamaian. Ya. Jadi kalau siapa yang kalau khawatir hidupnya tenang aja, santai, ya, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Pasti pikirannya kacau, apalagi sudah tenggat waktu atau masalah sudah dekat atau luar biasa, ya, tekanan hidup. Siapa yang kalau sudah khawatir dia tenang-tenang saja, tidak mungkin. Ya,
pasti pikirannya kacau. Itu yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai kita khawatir. Wah, kita kan manusia, Pak. Kekhawatiran itu pasti ada. Ingat, manusia juga ciptaan Tuhan, dan Tuhan punya maksud tertentu untuk menciptakan kita, kan? Dia ingin menunjukkan kasihnya melalui kita, seperti itu. Dia ingin menunjukkan kesempurnaan hidupnya di dalam kita juga. Nah, salah satunya adalah jangan khawatir. Nah, Tuhan punya pesan seperti itu di awal tadi. Ya, seperti itu. Nah, sulit bagi mereka untuk mendengarkan Yesus dan memikirkan tentang apa yang dia katakan kalau kita khawatir. Itu seperti tadi ya. Kalau kita tertekan, benar-benar tertekan, dan kita tidak jeda waktu ya untuk mengambil sikap langsung, jangan sampai saya khawatir. Tuhan kan ada gitu loh. Kan kita lihat juga kata-kata masalahku tidak lebih besar, ya. Tuhanku lebih besar dari masalah. Jadi ya sudah selesai. Apa yang harus dipikirkan, kan seperti itu. Itu kalau kita percaya, benar-benar percaya. Nah, kalau kita tidak mengambil waktu jeda yang teknis tadi, maka ya sudah. Kita sudah meragukan Tuhan Yesus, disitulah si jahat mengambil alih untuk memalingkan kita. Kita lebih terjerumus ke dalam. Nah, seperti itu ya. Bahkan nanti bisa-bisa kita menjadi musuhnya Tuhan. Dan itu bahaya bagi kita ya. Ini ada cerita tentang Tuhan di dalam perahu ketika mereka menyeberang ya. Jadi Yesus ini sudah berkhotbah ya, memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat kepada ribuan orang. Terus mereka mau menyeberang, akhirnya Yesus kecapean. Ya, kecapean, dan juga dia beristirahat di perahu yang sedang menyeberang ini bersama murid-muridnya. Nah, dia berbaring di dasar perahu dan tertidur lelap, ya, capek, ya kan? Setelah itu badai ini tiba-tiba datang. Nah, bagi mereka yang di dalam perahu ini, mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman hidupnya di laut gitu. Seperti kita yang sekarang kalau kerja di darat ini ya, mau pergi kerja, seperti saya nganter anak-anak, istri ke sekolah, jemput lagi, itu saya sudah terbiasa dengan jalan itu gitu. Jadi saya sudah hafal banget di mana lubang-lubangnya gitu kan, aspal-aspal itu. Terus di mana posisi tidurnya, di mana saya harus mengerem, di mana saya harus belok dan segala macam. Saya sudah hafal jalan ini, ya, di peler dan segala macam. Saya hafal mati itu, ya, kecuali sudah ditambal lubang itu, ya kan? Paling saya bilang, wah, sudah ditambal gitu. Tapi kalau belum, saya bilang ini bentar lagi pas tikungan ada lubang di sini, saya sudah dihindari. Nah, seperti murid-murid ini, mereka sudah hafal gitu. Di laut itu seperti itu keadaannya. Tapi badai ini badainya aneh dan seperti yang belum mereka rasakan. Ya kan? Mungkin badai-badai yang mereka alami mungkin badai yang walaupun badai tapi yang sudah mereka bisa tangani. Tapi ini badainya ini seperti yang belum mereka alami, sepertinya seperti ya. Nah, habis itu di samping perahu, air mulai mengisi lambung perahu kayu itu, ya kan? Mereka sibuk untuk mengeluarkan air, perahu ini naik turun terombang-ambing oleh ombak yang besar itu, ya, di danau ini, tapi ada ombak besar seperti di lautan samudra. Ini aneh. Perahu berputar dan menukik, dan semua orang berpegangan erat pada perahu dan tali. Di situ dikatakan seperti itu. Lalu murid-murid ketakutan. Inilah yang mereka alami. Yang orang yang sudah berpengalaman tapi takut juga di jalan situ, yang sudah terbiasa. Sama seperti kita. Kita terbiasa baca Alkitab, kita terbiasa juga untuk memuji muliakan nama Tuhan, kita terbiasa untuk ke gereja, tapi suatu saat ketika pencobaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yang kita tidak bisa terbayangkan sebelumnya, itu akan membuat kita ciut, ya, iman kita langsung merosot. Nah, seperti itu ya. Sama seperti murid-murid ini, ketakutan, bahkan para nelayan yang terbiasa dengan badai pun merasa takut. Mereka menggunakan semua kekuatan untuk ya menjaga agar perahu tetap tegak dan mengapung, ya, supaya tidak tenggelam. Lalu mereka begitu sibuk dalam ketakutan sehingga mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Pernah ya kita merasakan bahwa ketika kita khawatir, kita lupa sama Tuhan.
Saya pernah berpikir begini, saya sering ke gereja, saya memuji muliakan nama Tuhan, saya berdoa, saya taat sama Tuhan. Ketika saya melihat teman saya yang tanda kutip, menurut saya tidak sebaik saya, dia kok sukses ya? Dia punya rumah, dia kaya, mobilnya banyak, itu ya, dari penglihatan. Sehingga kekhawatiran saya mulai, saya kok nggak bisa ya gitu ya. Khawatir sehingga saya tertutup dengan saya punya ego, ya kan, ego saya, sehingga saya lupa bahwa Tuhan ada di saya. Tuhan saya lebih kaya dari teman saya itu. Saya lupa gitu kan. Saya tinggal ngambil aja sebenarnya kan. Saya minta aja pasti Tuhan kasih seperti itu. Itu saya lupa. Ya seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya, kekhawatiran muncul dari situ. Nah, begitu sibuk dalam ketakutan sehingga mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Sampai seseorang ya, tidak disebutkan di sini, ingat dan membangunkannya untuk membantu mereka mengeluarkan air. Yesus duduk dan melihat teman-temannya yang panik dan ketakutan itu. Mereka pikir mereka akan tenggelam. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Ibe, kenapa kamu begitu takut sama hidupmu ini? Bukankah nanti saya sudah janji, saya sediakan tempat bagimu di sana. Kamu tinggal setia aja, Be." Gitu kan? Kenapa kamu khawatir, Be? Hidupmu sekarang ini adalah hidup yang diberkati walaupun kamu tidak punya apa-apa. Kenapa kamu harus khawatir? Gitu. Aku kan lebih kaya. Kamu tinggal minta, kamu tinggal ambil. Begitu kata Tuhan pada kita mungkin, ya kan? Yesus bertanya kepada, "Mengapa kamu begitu takut? Aku di sini bersamamu." Gitu. Kemudian dia berdiri di atas perahu dan menyuruh angin dan ombak itu menjadi tenang. Tiba-tiba danau menjadi teduh, ya, dan tenang seperti cermin. Luar biasa ya. Bulan terang tercermin, terpantul di dalam air. Yang tadinya gelombangnya luar biasa, dengan hardikan Tuhan saja selesai. Bayangkan kalau masalah kita ditenangkan sama Tuhan seperti itu. Saya rasa di sini semua kita pernah merasakan mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, sampai nanti Tuhan datang nanti. Seperti itu. Dia yang pernah tolong kita, yang dulu, yang pernah menyelamatkan kita, dia juga Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan kita saat ini dan nanti. Angin berhenti, dan air danau pun berhenti mengamuk. Para murid menarik nafas lega. Mereka duduk di perahu dan semua tekanan serta ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya diredakan oleh kasih sayang dan kedamaian Yesus. Tepat sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke surga, dia mengatakan kepada mereka untuk tidak takut atau gelisah karena dia akan menyediakan tempat agar setiap orang yang mengasihinya dapat hidup bersamanya. Hidup bersama dalam damai selamanya. Siapa yang tidak mau? Saya mau, gitu kan? Saya mau Tuhan. Dan saya akan ke sana. Kita dapat memilih untuk hidup damai dalam badai hidup kita karena Yesus selalu bersama kita. Kasih-Nya yang sempurna melenyapkan semua ketakutan kita. Karena apapun yang terjadi ya di kita ini selalu aman dalam pemeliharaan kasih-Nya. Kadang setiap saya dapat masalah, saya kembali ke Tuhan. Saya ingat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya sampai terakhir. Itu buat saya tenang. Ya, terus kembali lagi seperti itu. Jadi ini adalah teknik-teknik juga yang di situ yang disarankan mungkin bisa kita lakukan di rumah ketika kita khawatir. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan lagi di sini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu,
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11, itu mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang ada di sini, umat Tuhan, Tuhan sudah berpesan kepada kita untuk tidak khawatir. Jangan gentar dan jangan gelisah. Tuhan kita itu Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa. Segala kekhawatiran hilangkan. Dan kita percayakan semuanya ke dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia sudah tinggalkan untuk kita. Terus dia tawarkan ini bukan seperti yang dunia tawarkan. Karena Tuhan kita punya segalanya. Bahkan dunia ini pun miliknya. Biarlah renungan singkat ini boleh memberikan kita kekuatan lagi untuk menjalani hidup kita. Menjauhkan kita dari kekhawatiran. Memberikan kita cara untuk bagaimana menghindari supaya kita khawatir. Karena kekhawatiran itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.